Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadan anzala fihi al-Qur'an. Assalatu wassalamu ala habibir rahman Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, siswa-siswi MTSN 1 Lumajang yang saya hormati, pada pertemuan saat ini saya sekali lagi ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, baik puasa itu sendiri atau ibadah-ibadah yang lainnya. Pada pertemuan sekarang ini saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan surat Al-Fatihah. Surat yang dalam urutannya itu merupakan surat yang pertama dalam Al-Quran. Tetapi jangan salah faham, jangan salah memahami. Itu bukan berarti surat yang pertama diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat yang pertama dalam pertemuan sebelum ini sudah pernah saya sampaikan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dengan penekanan uraian waktu itu adalah bacalah, ayo kita membaca. Dan jangan kita membaca sekedar membaca, karena kalau itu yang kita lakukan, kemurahan Allah tidak akan diberikan kepada kita kalau hanya sekedar membaca. Sekarang ini sekali lagi uraian kita berkenaan dengan surat Al-Fatihah. Anak-anak semuanya tentu sudah hafal di luar kepala surat Al-Fatihah. Bagaimana tidak, kita sholat pasti membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah merupakan rukun qauli dalam sholat. Maka saya yakin tidak ada dari anak-anak sekalian yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Yakin sudah. Tapi persoalan-persoalannya misalnya, kalau Anda sedang sholat berjamaah, karena masih ngobrol-ngobrol, sehingga ketinggalan dengan jamaah itu, imamnya sudah hampir rukuk, kita baru ikut bergabung dalam sholat itu. Nah, ini yang muncul sebagai persoalan ialah bagaimana kita membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, kok sudah rukuk kemudian imamnya, ya kita ikuti saja. Itu ditanggung oleh imamnya. Maka imam bacaannya harus baik, supaya mampu menanggung bacaan-bacaan yang tidak sempurna dari makmumnya. Nah, macam ini mungkin terjadi atau sering terjadi. Kadang yang agak bandel-bandel sudah komat masih ngobrol, asik ngobrol, gak tahu apa yang diobrolkannya. Ya, maka seperti itu. Anak sekalian yang saya hormati, so'imin so'imat, dalam waktu yang pendek ini tentu saya tidak mampu untuk menguraikan seluruh dari surat Al-Fatihah. Tapi yang jelas surat Al-Fatihah itu ada fadilahnya. Baik, saya mulai dari surat Al-Fatihah itu namanya banyak sekali. Kadang-kadang MC itu dalam sebuah acara, ayo kita mulai dengan membaca Ummul Quran, itu nama surat Al-Fatihah. Ayo
kita baca Ummul Kitab, itu juga surat Al-Fatihah. Bahkan ruqyah itu kadang-kadang juga membaca surat Al-Fatihah. Maka nama-nama surat Al-Fatihah ini kalau kita perhatikan itu sampai 20-an. Sampai 20-an. Nah, ini kalau nama itu banyak, ini menunjukkan bahwa luar biasa. Kalau nama kita kan hanya satu ya, nggak luar biasa. Coba bandingkan dengan namanya Nabi Muhammad SAW. Itu banyak sekali. Yang kita kenal mungkin ada Muhammad, ada Ahmad, ada Toha, ada Yasin dalam sholawat itu. Itu tidak kurang dari 20 atau 200. Kalau surat Al-Fatihah sampai 20 lebih gitu. Ini menunjukkan betapa surat Al-Fatihah itu mengandung sesuatu yang luar biasa, yang banyak. Sampai salah satu nama dari surat Al-Fatihah itu, salah satu nama itu Sab'ul Mathani. Artinya apa? Sab'u itu artinya 7. Mathani itu yang berulang-ulang, yang diulang-ulang. Karena 17 kali setidak-tidaknya kita akan mengulang membaca surat Al-Fatihah. Itu salat wajib. Di Ramadan ini anak-anak kan salat tarawih. Ya, saya menganjurkan jangan sampai kosong. Nah, kalau salat tarawihnya sampai 20 rakaat, itu berarti sudah 20 kali surat Al-Fatihah. Maka nama dari surat Al-Fatihah itu ada, salah satunya itu adalah Sab'ul Mathani. Anak-anak sekalian yang saya hormati, shaimin shaimat, nama itu bukan tiba-tiba. Nama itu yang memberikan adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan ngarang-ngarang, bukan ulama kasih nama, ini lagi kasih nama, bukan. Nama itu adalah tauqifi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada paten dari Rasul. Dalam satu sabdanya menyatakan barang siapa yang membaca Al-Fatihah, barang siapa yang membaca Ummul Kitab, barang siapa yang membaca Ummul Quran. Nah, itu adalah nama-nama yang memang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada surat yang urutan dalam Al-Quran, itu surat yang pertama. Saya nggak tahu anak-anak ini hafal nggak urutan surat-surat dalam Al-Quran. Surat yang pertama adalah Fatihah. Surat yang terakhir, surat yang ke-114 adalah surat An-Nas. Ini hafal nggak urutan 1 sampai 114? Surat yang pertama Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, kemudian Al-An'am, dan seterusnya. Itu seyogyanya kita tahu itu. Kita tahu. Kalian kembali kepada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini turun atau diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad masih menjadi warga kota Makkah, atau kerennya domisilinya masih domisili Makkah, belum pindah, belum hijrah ke Madinah. Ini turunnya surat Al-Fatihah. Tapi ada, jangan kaget kalau kemarin saya sampaikan membaca jangan sekedar membaca, maka jangan kaget karena sering membaca. Ada yang berpendapat, ada yang menyatakan bahwa oh bukan, surat Fatihah Al-Fatihah itu surat yang turun pada periode Madinah. Jangan kaget juga, oh turunnya 2 kali pada periode Makkah dan juga periode Madinah. Jangan kaget juga. Nah, bagaimana supaya kita menjadi luas membaca, tidak sekedar membaca. Tapi dari 3 versi itu saja misalnya, yang paling sahih bahwa surat Al-Fatihah itu turun di Makkah pada saat atau sebelum kewajiban sholat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj
itu dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang mengarah kepada fadilah. Ya. Saya tadi katakan fadilah ini banyak karena nama surat Al-Fatihah itu demikian banyak, sampai 20 lebih, maka fadilahnya juga banyak sesungguhnya. Saya hanya akan menyampaikan bismillah saja misalnya. Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama. Ada dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam au abtar au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam au abtar au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini apa artinya ini? Artinya bahwa aqta itu ibarat binatang itu ekornya terputus, atau ibarat manusia tangannya terputus. Ajdam, kita kenal ada penyakit judam. Abtar juga itu buntung. Tangannya ini bisa jari-jarinya yang hilang, atau tangannya satu hilang, atau dua-duanya. Nah, ini mempunyai makna. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau ajzam atau abtar, itu artinya semua perbuatan yang baik, apapun bentuknya. Perbuatan baik ini artinya perbuatan yang tidak terlarang, apapun bentuknya. Ini kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan itu ibarat binatang, ibarat terputus ekornya, ibarat manusia tangannya buntung. Ini bahasa yang paling gampang ialah kalau kita melakukan sesuatu tetapi tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka berkahnya menjadi sangat kurang. Anak-anak sekalian, shaimin shaimat yang saya hormati, mudah-mudahan diterima puasanya, ibadah puasa kita semuanya. Nah, barokahnya berkurang atau tidak berkah kalau kita melakukan sesuatu kebaikan tidak membaca bismillah. Ini berarti ada fadilah. Fadilah membaca bismillah itu akan mendatangkan barokah. Saya ingin sampaikan kepada anak-anak, barokah itu apa? Bertambahnya kebaikan. Ya, barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Kalau kita mau melakukan sesuatu dan kemudian kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kebaikan-kebaikan itu akan bertambah. Gimana pengertiannya kebaikan-kebaikan itu akan bertambah? Bagaimana tidak? Kalau dalam pertemuan yang lalu saya menyampaikan membaca jangan sekedar membaca, tetapi yang membaca diharapkan mengetahui maknanya. Nah, makna dari bismillahirrahmanirrahim, kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, kita memang melibatkan Allah yang Ar-Rahim. Jadi kita melakukan sesuatu, nah kita sadar dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu kita melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Katakanlah naik mobil kan biasanya bismillahirrahmanirrahim.
itu sudah pasti ada keberkahannya. Dengan menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim saja sudah pahalanya sudah luar biasa. Kita ngangkat meja bareng-bareng gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika makan kita menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abta, fahuwa abtar, fahuwa ajzam, itu terhindar kita. Mungkin tadinya ada penyakitnya, ada racunnya, racun tidak mempan karena Allah telah memberikan perlindungan melalui Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Ada cerita ini sebenarnya, ada orang yang sengaja diracun, kemudian dia membaca dengan menyebut nama Allah. Ternyata yang memberikan racun itu heran, loh kok nggak apa-apa? Ini karena keberkahan. Rahman Rahimnya Allah diberikan kepada orang itu dalam bentuk racun tidak mempan kepada orang. Nah, kalau kita makan dengan Bismillahirrahmanirrahim, sadar, oh ya, yang kita makan itu yang dibutuhkan oleh fisik kita, sehingga menjadikan kita sehat. Kalaupun ada hal-hal yang tidak menyehatkan, karena Allah telah kita libatkan dan Allah kemudian memberikan Rahman dan Ar-Rahimnya, yang kita makan itu menjadi sangat bermanfaat untuk kita. Bukan saja sehat secara jasmani, tetapi kemudian memberikan kesehatan secara intelektual. Itu karena makanan yang diberikan Rahman dan Rahimnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ajakan saya berdasarkan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ayo apapun perbuatan yang kita lakukan, kita baca Bismillah, supaya apa? Supaya keberkahan itu ada. Bagaimana tidak berkah? Karena kita melakukan sesuatu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sengaja sudah sadar kita mengetahui bahwa itu perbuatan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada keberkahannya. Bukankah begitu? Makan, minum, kita diajarkan baca Bismillah. Bahkan ada mungkin kurang terbiasa. Nah, ini mari kita biasakan. Sederhana sebenarnya. Kalau kita mau tidur dan kita sempat membaca Bismillah 21 kali, maka Rahman Rahimnya Allah dan fadilah dari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah rumah di mana kita tidur malam itu misalnya, insya Allah tidak kemalingan. Ini udah diproteksi oleh Allah, dilindungi oleh Allah dengan Rahman Rahimnya. Nggak berani, nggak jadi maling itu masuk ke rumah kita. Bisa jadi juga fadilah itu bahwa meskipun ada arus pendek konsleting, itu ternyata Allah memberikan Rahman dan Rahimnya, rumah itu tidak kebakar, tidak ada kebakaran di rumah itu, karena fadilah dari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja juga masih ada fadilah yang lain. Insya Allah kita yang membaca Bismillah itu dilindungi oleh Allah dari godaan-godaan syaitan. Boleh jadi juga malam itu karena fadilah dari kita baca Bismillahirrahmanirrahim, bencana-bencana yang terjadi, akhirnya kita diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru satu di antara fadilah surat Al-Fatihah. Kembali, surat Al-Fatihah itu namanya banyak. Saya sebutkan di antaranya Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Fatihah itu sendiri, Al-Wafiyah, Al-Sabul Masani, dan seterusnya. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini
menjadi pertemuan yang bermanfaat. Dan mari, kecil, sederhana, sekedar mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan diberikan keberkahan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan yang lain, dan saya ucapkan sekali lagi kepada adik-adik, ayo selamat berpuasa, ayo kita berpuasa dengan baik, dan pasti puasa kita seperti yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau kita dapat berpuasa dengan baik, kita akan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.